Halo semua, bagi semua Gowen di channel FPL 62 dan kali ini gue akan membahas mengenai Game Week 17. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video sampai habis dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Halo semuanya, maaf banget gue udah lama gak bikin video. Dan akhirnya di video kali ini gue balik lagi membahas mengenai Game Week 17 setelah mungkin 6 Game Week kalau gak salah. Dan gue pasti akan mulai seperti biasa dengan mereview dulu Game Week 16 gue kemarin, dimana Game Week kemarin adalah Game Week yang merupakan game week yang menyenangkan bagi gue, karena gue di sini mendapatkan green arrow yang cukup tinggi, sangat tinggi, bahkan bisa dibilang gue berhasil keluar dari overall ranking 2 jutaan gitu ya. Gue belum pernah, kalau nggak salah 1 jutaan, atau mungkin itu udah di game week awal banget, dan balik lagi ke 1 jutaan akhirnya. Dan ini bisa dibilang langkah awal lah ya untuk gue bisa balik lagi nih ke over ranking ratusan ribu dulu deh, at least masuk 500 ribu dulu. Dan ya perjalanan masih ada panjang, 20-an game week lagi. Jadi masih possible banget semuanya. Tapi di sini kalau kalian kalau kalian lihat, gue melakukan 2 transfer, yaitu gue masukin Pedro Porro dan juga Gordon, dengan transfer out Bowen dan juga salah satu back gue dari Crystal Palace, yaitu Mitchell kalau gue nggak salah, atau Gehi, gue agak lupa. Cuma Mitchell kalau nggak salah ya. Dan ya di sini kalian bisa lihat midfield gue lumayan memainin banyak poin, terutama di sini Son dan juga Adingra ya. Differential gue Adingra, kemudian Pedro Porro transfer gue juga works di sini. Dan kapten, untungnya kita semua kayaknya hampir 90% lah ya. Beruntung vice captain salah, cuma bagi kalian yang nggak kesalah nggak apa-apa, memang belum beruntung aja. Cuma untuk sekarang tim gue sejauh ini seperti ini, dan pastinya ada beberapa concern ya, terutama yang kalau kalian tuh bisa lihat nih, benchnya Erling Haaland cedera guys. Dan pastinya gue akan bahas setelah ini mengenai replacement dari Erling Haaland itu sendiri. Tapi sebelumnya gue akan ajak dulu untuk melihat fixture Game Week 17 dan ke depannya. Oke, ini dia udah ada fixture Game Week 17 sampai dengan Game Week 21. Gue melihat 5 Game Week ke depan. Dan di sini seperti biasa udah dirutin dari ranking yang paling gampang 5 Game Week ke depan sampai yang paling sulit. Dan City paling sulit karena ada faktor blanknya ya. Jadi begitu juga sama Brentford. Jadi bisa dibilang pastinya jadi akan paling bawah. Tapi kalau kalian lihat di sini, Chelsea, Spurs, Bournemouth dan juga Newcastle merupakan tim yang bisa dibilang punya fixture yang lumayan bagus sampai dengan Game Week 21, atau bahkan setidaknya untuk Chelsea dan juga Spurs. Untuk Bournemouth dan juga Newcastle juga layak banget kita lihat di sini Game Week 17 sampai dengan 19. Bournemouth, Luton, Nottingham Forest dan juga Fulham 2 kali di home, begitu juga sama Newcastle 2 kali di home. Pertandingannya kurang lebih sama Fulham, Luton dan juga Nottingham Forest. Sehingga menurut gue pertandingan Bournemouth dan juga Newcastle pastinya menarik banget fixture sampai dengan Game Week 19. Dan untuk Spurs, kita lihat di sini ada Nottingham Forest, Everton, Bournemouth juga oke. Dari sisi striker ya terutama. Kemudian Brighton juga bisa dibilang masih oke, karena Brighton sampai sekarang belum pernah clean sheet. Begitu juga sama Manchester United. Ya kita bisa bilang pertandingan melawan Manchester United harusnya bisa dibilang ya nggak begitu sulit lagi lah ya. Dan untuk Chelsea, Sheffield, Wolves, Crystal Palace, Luton dan juga Fulham bagus. Cuma sekali lagi pastinya kita harus melihat juga nih gimana form dari Chelsea itu sendiri, apakah udah membaik atau tetap jadi badut nih Pochettino. Jadi kita tetap harus perhatiin dulu. Tapi sebenarnya secara fixture bagus banget. Dan selain itu sisanya menurut gue nggak ada terlalu banyak yang menonjol gitu ya. Tim-tim lainnya kayak Liverpool pun menghadapi MU, Arsenal, Newcastle, jadi bisa dibilang agak sedikit sulit juga. Kemudian MU juga bukan tim yang bisa dibilang kita targetin gitu ya pemain-pemainnya. Dan City walaupun blank, dia pertandingannya tetap sebenarnya bagus banget. Jadi ini penting banget sebenarnya informasi mengenai Erling Haaland sendiri, apakah available di Game Week 17, apakah available-nya setelah Game Week 18 gitu ya, di Game Week 19. Sehingga ini menurut gue layak banget juga untuk kita pertimbangkan. Dan sejauh ini plan gue sebenarnya untuk jual dia. Karena info yang sampai sekarang ya, gue shoot di hari Rabu. Jadi Erling Haaland sih sebenarnya udah ada info bahwa dia akan ikut fitness test gitu ya. Cuma gue sendiri sih, gue akan 80% gue akan jual Erling Haaland. Nah, ke siapa pilihannya? Langsung aja kita bahas. Ini dia opsi-opsi pengganti Erling Haaland. Oke, di sini udah ada 4 nama yang gue masukin, bisa dibilang menjadi contender sebagai pemain yang kita bisa masukin untuk menggantikan Erling Haaland di Game Week 17. Dan di sini ada Solanke, Isak, Watkins dan juga Raul Jimenez.
Dan gue udah masukin di sini beberapa datanya, goals, assist, non penalty XG dan juga non penalty XGI, beserta juga sama fixture-nya 2 game ke depan gitu ya. Dan kalau kalian di sini secara goal semuanya hampir mirip, 4 gol dan juga 3 gol untuk Alexander Isak. Jadi semuanya bisa dibilang produktif, sama produktifnya. Dan juga untuk assist di sini Watkins menang, yang lain nggak pernah assist sedangkan Watkins 1 assist. Dan untuk non penalty XG dan juga XGI di sini diungguli oleh 2 pemain, yaitu Dominic Solanke dan juga Alexander Isak. Dan secara fixture semuanya bagus, tapi menurut gue yang perlu kalian note juga adalah pastinya yang tadi gue sebut, Bournemouth dan juga Newcastle yang bisa dibilang pertandingannya oke banget untuk 2-3 game ke depan. Sedangkan Watkins, Brentford dan juga Sheffield masih ya oke. Dan Raul Jimenez gitu ya, Newcastle dan juga Burnley. Di sini gue kebalik masukin warnanya, cuma Burnley bisa dibilang juga tim yang ya bisa kita incer juga lah ya. Terutama dengan Fulham sendiri yang lagi on fire banget nih. Jadi pilihan gue sendiri pastinya sekarang lumayan condong ke Dominic Solanke. Tapi kalau kalian butuh mungkin diferensial, kalian bisa ke Raul Jimenez. Isak juga sebenarnya menarik banget, walaupun gue harus kasih disclaimer juga. Perhatikan menit bermainnya dia, karena pastinya dengan Wilson udah balik dari cedera gitu ya, seperti biasanya akan either itu rotasi atau bahkan Isak bermain 60 menit, 70 menit digantikan oleh Wilson, atau malah kebalikannya. Dan untuk Watkins sendiri nggak usah diragukan lagi, udah pasti nailed di Aston Villa. Dan juga pertandingan juga gampang banget. Jadi menurut gue salah satu opsi juga yang menurut gue menarik, tapi karena gue udah punya, pastinya gue pengen pemain lain. Nah itu dia pengganti Haaland yang menurut gue bisa banget untuk meng-cover kita at least 2 minggu ini. Dan berikutnya, karena gue udah lama nggak shooting video gitu ya, gue akan menembus jasa gue dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ke orang-orang yang udah nanya di Twitter gue, karena gue kemarin sempat buka pertanyaannya. Jadi langsung aja gue akan bacain pertanyaan dan gue akan langsung jawab. Sebelum gue jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, gue akan ke tim gue dulu. Di sini tim gue ada pemain yang lumayan bisa dibilang meragukan untuk bermain, yaitu Erling Haaland. Kemudian gue juga punya Taylor di sini yang suspend karena akumulasi kartu, dan bisa dibilang Adingra juga mungkin agak sedikit beresiko ya, apakah dia akan dimainkan atau enggak, mengingat gue nggak tahu nih apakah De Zerbi masih udah lumayan percaya sama dia, karena sebenarnya kalau kalian lihat di sini sih secara menit bermain udah mulai dipercaya ya sama De Zerbi gitu, 90 menit dari game week 12, ataukah sekarang misalkan butuh istirahat. Cuma menurut gue dengan kemarin dia contribute lumayan besar gitu ya untuk hasil seri Burnley, dan juga gaya bermainnya menurut gue selalu exciting si Adingra, walaupun gue nggak tahu kenapa ini orang jarang dioper gitu gue ketika nonton Brighton. Cuma sampai sejauh ini gue masih lumayan percaya dan sama Adingra, dan bisa bilang diferensial gue juga, sehingga tim gue sekarang kayak gini. Erling Haaland pastinya salah satu pemain yang bisa dibilang jadi concern utama gue, sehingga kalau gue harus melakukan transfer pun pasti gue akan melakukan transfer ke Erling Haaland. Dan gue punya uang berapapun di dunia ini ketika gue buang Erling Haaland gitu ya. Jadi mungkin gue akan masukin Solanke untuk 2 game ke depan, terutama dengan fixture yang bagus banget, yaitu kalian lihat Luton, Nottingham Forest, Fulham, Spurs ya bisa dibilang bahkan Spurs masih oke ya, dengan defensive line mereka yang tinggi banget. Dan sisanya ya kayaknya sih gue nggak akan melakukan banyak perubahan lagi. Mungkin Areola kalau masih nggak bermain akan gue ganti dengan Turner. Cuma gue pribadi, gue sebagai manajer, kalau kalian tuh ikutin YouTube gue dari lama, mungkin kalian tahu bahwa gue bukan tipe manajer yang suka ganti-ganti kiper, sehingga gue cenderung stick sama kiper gue sih, walaupun misalkan fixture kurang bagus apa segala macam, gue cenderung pilih pemain-pemain yang punya kemungkinan untuk nyetak double digit gitu ya, skornya kayak 10, di atas 10 gitu. Jadi kayak kiper sangat sedikit kemungkinannya untuk melakukan hal tersebut, sehingga gue lebih pilih pemain yang bisa menghasilkan poin yang banyak, yaitu pemain defender, midfield ataupun striker gue. Nah langsung aja gue akan ke Twitter gue sekarang, sehingga di sini gue udah tulis drop pertanyaan kalian untuk game week ke-17, dan gue akan jawab. Mungkin saya nggak satu-satu ya, cuma karena beberapa ada yang sedikit ngulang, cuma gue akan coba jawab sebisa gue. Yang pertama dari Fandi Mustahab. Nah, kapan waktunya triple captain dan juga free hit? Nah, jujur gue belum terlalu memikirkan kapan gue harus triple captain, kapan gue harus free hit. Cuma coba gue akan ajak lo ke fixture FPL dulu untuk sekarang.
Mungkin gue akan kasih lihat tuh table dari Ben Kralin di sini. Kalian bisa lihat fixture full gitu ya. Dari ini game week 21, 22, 23 segala macam sampai game week terakhir. Cuma ini sedikit kepotong, cuma juga the point. Dan di sini triple captain, menurut gue triple captain lebih gampang. Triple captain tuh pilihannya cuma dua menurut gue. Ketika tim lu atau pemain lu yang lu mau kaptenin triple captain itu double game week, atau pertandingannya mudah banget menurut lo. Nah, gue pribadi sebenarnya gue lebih cenderung untuk ke yang double game week, walaupun gue sadar, gue tahu bahwa nggak semua double game week bagus gitu ya, dan juga nggak semua single game week lebih jelek daripada double game week. Mungkin aja gitu ketika misalkan pertandingannya kayak lo bisa lihat di sini Wolves sama City kemungkinan gitu kan nggak lebih bagus daripada tim lo itu melawan misalkan Sheffield, Burnley, Bournemouth gitu. Jadi itu salah satu faktor yang harus dipertimbangkan juga. Cuma menurut gue jawabannya cukup singkat. Kapan aja ketika menurut kalian pemain kalian bakal nyetak poin banyak banget gitu. Dan yang paling aman sebenarnya pas double game week karena udah pasti kalau misalkan pemain kalian nailed gitu ya udah pasti bermain 2 tambah 2 udah 4, kalian triple udah 12 at least udah bagus gitu kan. Dibandingkan kalau single game week yang resikonya cuma 2 poin, kalian triple 6 doang. Sehingga ada perhitungan itu juga. Dan berikutnya free hit. Nah kalau free hit ini sedikit tricky gitu ya bagi gue. Karena kenapa? Free hit ini bisa dibilang bukan salah satu strategi yang pasti nih kapan kita harus gunakan. Karena cuma satu game week doang, gak begitu bisa dibilang affecting tim kita sebesar itu kayak wildcard, tapi lumayan bisa dibilang ada pengaruhnya juga untuk FPL kita pastinya. Dan free hit ini biasanya gue gunakan ketika gue udah mau merombak, gue belum mau merombak tim gue, tapi di game week tersebut bener-bener gue harus rombak banyak. Contohnya kayak misalkan di game week 26 atau game week 29 yang di sini ada dimerahin sama Ben Kralin. By the way gue ambil ini dari Ben Kralin, shout out juga. Dan kayak misalkan di game week 26 ada kemungkinan final dari EFL Cup gitu kan. Nah pastinya pemain-pemain kunci gue misalkan say kalau misalkan cup final itu biasanya tim-tim yang udah oke, kayak misalkan Liverpool, Newcastle, Arsenal gitu kan. Nah itu adalah tim Tottenham, bahkan itu misalkan tim-tim yang bakal blank tapi gue punya banyak pemain tersebut gitu di tim gue. Misalkan gue harus transfer, tiba-tiba gue harus transfer 2 nih, kalau nggak bench gue nggak cukup pemainnya atau seperti itu. Nah itu gue akan melakukan free hit biasanya. Panjang juga nih satu pertanyaan doang. Dan berikutnya player dengan TP tuh Alex Akbar, player dengan TP teratas yang menurun dan layak diganti mulai game 17 ini bang. Macam Anderson, Cash, Diaby, Alvarez, Mitoma. Ya itu nama-nama pemain yang menurut gue udah bisa dibilang lu udah jawab ya. Anderson, Mitoma mungkin agak sedikit kayak beberapa kali di bench. Alvarez gue agak sedikit ragu walaupun emang ia blank di game week 18, cuma menurut gue masih oke juga Alvarez. Mungkin beberapa pemain lainnya kayak bisa dibilang kalau di tim gue sendiri ya, di tim gue sendiri menurut gue gue udah lumayan sedikit concern sama Tsimikas. Kalau kalian punya Tsimikas, walaupun sebenarnya ya secara fixture agak ya abu-abu lah ya, maksudnya mix banget. Tapi Tsimikas sebenarnya udah salah satu pemain yang menurut gue udah mau gue ganti. Bukayo Saka sebenarnya beberapa fixture terakhir sebenarnya lumayan bisa dibilang gue nggak tahu ya apakah gue mau ganti atau enggak, cuma fixture-nya bagus jadi gue masih hold. Tapi ya kurang lebih itulah pemain-pemain yang udah lu sebutin tadi menurut gue pemain yang udah mulai layak diganti juga, atau bahkan kalau lu masih punya pemain MU itu dari kapan tahu udah harus lu ganti ya pemain-pemain MU. Kemudian siapa lagi ya, MU sih Chelsea Reece James udah cedera. Kemudian kalau lo masih punya, gue nggak tahu back dari Chelsea. Untuk striker masih oke lah. Attacker Chelsea masih oke. Kemudian dari Mazhar, perbandingan pemain kurang populer tapi potensi kayak pemain Fulham, Bournemouth, Everton lagi bagus-bagus timnya. Nah ini menarik nih. Jadi gue setuju banget pemain-pemain Fulham, Bournemouth dan juga Everton ini pemain-pemain yang lagi bagus banget fixture-nya, formnya bahkan. Dan gue di sini udah coba ngelihat beberapa data dari pemain-pemain dari tim tersebut. Nah, kalau kalian lihat di sini gue ambil data dari Fantasy Football Scout, gue member.
Dan gue udah ngambil Solanke dari Bournemouth, Calvert-Lewin dari Everton, dan juga McNeil. Sisanya pemain Fulham. Kenapa? Karena menurut gue Bournemouth satu-satunya pemain yang bisa dibilang layak untuk kita pertimbangkan. Solanke. Di Everton, Calvert-Lewin dan juga McNeil. Nah di Fulham ini yang agak sedikit tricky ya. Banyak banget pemain-pemain yang bagus, potensial, dan harganya sama semua gitu. Kayak Willian, Iwobi, Jimenez, dan juga Andreas Pereira gitu kan. Nah di sini gue coba lihat dari XGI-nya. Kalau kalian lihat di sini Solanke paling tinggi, kemudian susul Calvert-Lewin, Willian ketiga walaupun lagi cedera ya sekarang. Terakhir gue nonton dia match terakhir cedera, dan sisanya ya Iwobi dan lain-lain. Nah, gue sendiri sebenarnya baik lagi tergantung tim kalian. Kalian maunya striker atau midfield, karena di sini beda-beda kan. Solanke, Calvert-Lewin, Raul Jimenez striker, sisanya midfielder. Kalau kalian pilih striker, gue sendiri cenderung ke Solanke kalau kalian belum punya. Tapi kalau kalian udah punya, menurut gue Raul Jimenez juga layak banget untuk jadi opsi. Kenapa? Karena Willian ini kalau nggak salah cedera, jadi gue nggak tahu nih siapa yang ngambil penalti untuk si Fulham sekarang. Apakah Andreas Pereira, apakah Raul Jimenez? Kalau Raul Jimenez sih menurut gue worth it banget untuk kita masukin Raul Jimenez gitu ya. Dan sisanya menurut gue itu sih udah mungkin Andreas Pereira juga menarik, set piece taker dari Fulham itu sendiri. Kemudian Iwobi, McNeil juga penting perannya di tim, cuma mungkin nggak sebagus itu datanya. Jadi gue prefer sebenarnya beberapa pemain yang di sini. Kalau kalian lihat goal time juga Solanke, Iwobi, Calvert-Lewin ya. Solanke dan Calvert-Lewin masih di sini walaupun Raul Jimenez agak sedikit di bawah gitu ya. Kemudian apalagi shot inside the box masih Solanke. Kemudian big chances totalnya Solanke, Willian, Calvert-Lewin. Jadi emang nama-nama itu aja sebenarnya yang menurut gue menarik untuk pemain-pemain dari tim-tim tersebut. Nah kemudian Haaland keep or sell, tunggu informasi. Menurut gue akan sell. Kemudian budget bench yang nailed, langsung gue lihat aja di sini gue short dari udah 4,5 gitu kan. 4,5 mungkin ya udah harga bench lah ya. Defender Mikolenko Everton lagi bagus, Tarkowski juga menarik banget. Midfielder di sini gue agak sedikit ragu sih siapa midfielder yang bagus, karena gue sekarang pakai formasi 5 midfielder ya, dan menurut gue midfielder juga lagi oke-okenya gitu. Tapi kalau kalian misalkan mau bench gitu, Brownhill mungkin, McCarthy juga pemain-pemain yang nailed di situ. Kemudian kalau kalian lihat dari striker sekarang dari posisi striker dengan harga bench gitu ya mungkin 5,5. Menurut gue salah satunya adalah Archer di sini. Archer juga menarik banget menurut gue secara game menit bermain. Kalian bisa lihat banyakkan 90 menit juga. Kemudian ya Archer sih menurut gue salah satu pemain-pemain yang di harganya 4,5 bahkan ya. Archer 4,6 sekarang, 4,6 dibandingkan yang lain gitu kan, bagus banget. Nah nextnya ke pengganti Haaland sama opsi back. Pengganti Haaland Solanke seperti yang gue bilang. Opsi back Pedro Porro. Menurut gue Pedro Porro, gue nonton Tottenham kemarin bagus banget, dan fixture-nya bagus ya, Tottenham masih bagus. Jadi Pedro Porro menurut gue jadi opsi back yang menarik. Son oke gak untuk dibeli minggu ini? Coba kita lihat fixture-nya ya guys. Fixture-nya kalian lihat sini, Tottenham, di sini Spurs, Nottingham Forest, Everton, Brighton, Bournemouth. Jadi masih oke. Kenapa? Karena gue stop sampai game week 20. Karena game week 21 lo harus ingat Son ini bakal main di Asian Cups. Jadi Asian Cup itu ya game week 21 semua pemain Asia udah harus main gitu ya. Sama begitu juga sama Piala Afrika. Jadi menurut gue sampai dengan game 20 masih bagus banget Son untuk kita pilih. Kemudian pilihan kiper yang perlu dibahas. Nah oke, untuk kiper sendiri jujur gue kayak gue udah bilang tadi, gue agak sedikit jarang sih. Cuma menurut gue salah satu pemain opsi kiper yang lagi bagus juga kalau kalian di sini. Datanya gue ambil lagi dari Fantasy Football Scout. Save mate paling banyak Leno. Dan Leno tadi gue bilang Fulham juga pertandingannya oke ya. Kalau kalian di sini Fulham ya setelah Newcastle, Burnley, Bournemouth, walaupun Arsenal, Chelsea, tapi ya Everton, dan save-nya banyak gitu kan. Ketika kiper save kan dapat bonus point, sehingga menurut gue Leno juga worth to try at least. Dan gue sendiri pribadi gue cenderung jarang sih untuk gonta-ganti kiper, dan bisa dibilang mikirin kiper gitu. Kemudian minus buat game 17 worth it gak bang? Tergantung tim lu. Kalau tim lu memang jelek banget, 3 pemain, 4 pemain merah,
minus menurut gue Game Week 17 akan banyak pemain yang banyak tim yang minus gitu ya, terutama dengan contohnya Trippier suspended, Taylor suspended, Haaland cedera, Bruno Fernandes suspended, jadi mungkin akan banyak yang minus 4 juga. Kemudian pemain Everton ini tadi gue udah bahas tadi barusan pengganti Bruno Haaland Solanke, Bruno Son oke, menurut gue masih oke seperti gue udah bilang. Kemudian aset Fulham seperti gue udah jelasin tadi, Raul Jimenez opsi pertama gue, Andreas Pereira, Iwobi. Kemudian Kapan Fried seperti yang gue bahas juga, Fried pastinya sangat fleksibel dan tergantung tim kalian. Jadi sejauh ini tim gue seperti ini, dan itu rencana transfer gue dan jawaban gue dari pertanyaan kalian. Jadi kalau kalian masih punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di @fpl62_. Gue nggak tahu nih durasinya udah berapa panjang, 25 menitan mungkin. Tapi ya good luck buat game week 17-nya. Semoga kalian panah hijau. Thank you semuanya. Dadah.